Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut Allah mengisyaratkan tentang sebuah kewajiban bagi umat muslimin, yaitu diwajibkannya ibadah sholat Jumat. Berkaitan dengan ayat tersebut di atas, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 9, para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa asbabun nuzul dari diturunkannya ayat tersebut tidak lebih daripada didorong atas 3 hal, sebagaimana dikatakan Syekh Fakhruddin Az-Razi bahwa surat Al-Jumu'ah ini turun disebabkan 3 hal tersebut. Yang pertama, para umat Yahudi mengklaim bahwa merekalah manusia yang dikasihi Allah, bukan umat muslimin, bukan umatnya Nabi pada saat itu, sehingga sikap orang-orang Yahudi tersebut direspon oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 6 yang berbunyi, Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Maknanya kira-kira seperti ini. Muhammad, katakanlah kepada orang Yahudi bahwa jika mereka mengira bahwa mereka adalah kekasih yang dicintai Allah, bukan yang lainnya, bukan kaum muslimin umat Kanjeng Nabi Muhammad, maka silahkan mati saja dulu, berharaplah untuk meninggal dan buktikan apakah ucapannya itu benar atau tidak. Ini merupakan sebuah tantangan Allah, ancaman Allah kepada kaum Yahudi yang merasa mereka mengaku sebagai aulia Allah, kekasih Allah. Maka kata Allah, silahkan meninggal saja dulu dan buktikan apakah betul atau tidak. Yang kedua, sebab daripada turun surat Al-Jumu'ah ini didasarkan pada orang Yahudi tersebut mengklaim bahwa merekalah yang memiliki kitab suci, sedangkan kaum muslimin itu tidak memiliki kitab suci. Sikap orang Yahudi ini juga direspon oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Al-Jumu'ah yang berbunyi, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ayat ini menjelaskan bahwa justru datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang bertugas untuk membawakan ayat-ayat Allah ini juga merupakan sebuah ayat bantahan terhadap klaim kaum Yahudi yang mengaku bahwa merekalah ahlul kitab, merekalah yang memiliki kitab suci, dan kaum muslimin tidak memiliki kitab suci. Maka Allah menjelaskan dengan ayat tersebut, justru Kanjeng Nabi Muhammad ini diutus Allah disertai dengan kitab suci. Yang ketiga, asbabun nuzul daripada ayat ini, faktor penyebab turunnya ayat ini, orang-orang Yahudi mengklaim bahwa
mereka memiliki hari Sabtu yang dimuliakan untuk ibadah, sedangkan kaum muslimin tidak memiliki hari yang sebagaimana mereka banggakan, yaitu hari Sabtu. Maka kemudian direspon sikap orang Yahudi tersebut dengan turunnya surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat tersebut menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah, ditegaskan oleh Allah untuk segera melaksanakan ibadah yang sangat dimuliakan Allah, yaitu sholat Jumat. Sekitar tahun 1 Hijriah, pada saat itu Nabi berangkat pagi-pagi sekali untuk pergi ke kota Madinah, ke Masjid Quba. Sebelum sampai di lokasi, Nabi sudah ketemu dengan waktu zuhur di kediaman Bani Salim bin Auf, sehingga Kanjeng Nabi pada saat itu bersama sahabat yang lainnya berhenti dan melaksanakan salat di kediaman Bani Salim bin Auf. Tentu Nabi melaksanakan salat pada saat itu secara berjamaah dan Nabi sempat berkhutbah. Nah, hari ini menjadi sebuah hari yang pertama dilaksanakan Jumat oleh Nabi. Di sisi lain, Nabi memang sempat berkirim surat kepada Mus'ab bin Umair, seorang muhajirin yang sudah berada di Madinah. Surat tersebut berisi seruan Nabi kepada masyarakat Madinah untuk menjalankan sebuah ritual ibadah pada hari Jumat, karena Nabi sudah meyakini, sudah memprediksi bahwa syariat ibadah Jumat tidak bisa diterapkan atau tidak bisa dilaksanakan pada saat itu di kota Mekah. Isi daripada surat Nabi tersebut kira-kira seperti ini. Fandur al-yawmal ladzi tajharu fihi al-yahudu li sabtihim, ay al-yawmal ladzi yalihi yaumus sabt, fajma'u nisa'akum fa idza malan naharu an syatrihi fataqarrabu ilallahi ta'ala bi raq'ataini. Isi surat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai sebuah pesan Nabi kepada Mus'ab yang berada di Madinah. Arti daripada surat itu kira-kira seperti ini. Perhatikanlah, wahai Mus'ab, hari yang dipertontonkan Yahudi di hari Sabtu, yaitu hari sebelumnya, tentunya hari Jumat. Maka kumpulkanlah para wanitamu. Ketika hari sampai setengahnya, maka bertakarublah kepada Allah dengan melaksanakan 2 rakaat salat. Kemudian merespon daripada surat Nabi tersebut, Mus'ab bin Umair mengumpulkan masyarakat Madinah, baik dari kaum Aus ataupun dari kaum Khazraj, yang dibantu oleh Abu Amamah Ash'ad bin Zaroroh, seorang Ansarul Madinah yang membantu Mus'ab untuk mengumpulkan masyarakat Madinah untuk melaksanakan salat Jumat. Karena memang tanpa bantuan Abu Amamah yang notabene seorang masyarakat pribumi Madinah, tentu Mus'ab akan kesulitan mengumpulkan masyarakat Madinah saat itu. Akan tetapi untuk mensterilkan konflik kedua belah pihak masyarakat Madinah, yaitu antara kaum Khazraj dengan kaum Aus, maka yang menjadi khatib dan imam Jumat tersebut
adalah Mus'ab bin Umair, seorang pendatang dari Makkah, sehingga salat Jumat berjalan dengan tertib tanpa dihadiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salat Jumat tersebut diselesaikan sehingga Rasul datang. Nah, inilah fenomena pertama kali salat Jumat disyariatkan dan dilaksanakan di Madinah.